hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja, semoga wujud juga. Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Sebelumnya minta maaf Pak mengganggu waktunya pada hari ini. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas saya modul 3.1 Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti pemimpin Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 31 Semarang ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak berkenan menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi salah satu yang pernah saya hadapi sebagai kepala sekolah adalah ketika seorang siswa yang berprestasi secara akademik diketahui sering membuli temannya secara verbal. Di satu sisi saya ingin memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk berkembang dan terus meraih prestasi. Namun di sisi lain perilakunya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika itu tentu tidak bisa ditoleransi. Dilema ini muncul karena kedua aspek mempertahankan siswa yang berprestasi secara akademis dan menegakkan disiplin terkait dengan perilaku buruk yang dilakukan oleh anak. Sama-sama penting. Nah, penyelesaiannya yang dilakukan tentu kita memberikan konseling kepada siswa, melibatkan BK, orang tua, dan tetap memberikan konsekuensi yang proporsional agar ada efek jerah pada siswa tersebut. Namun tentu saja kita perlu mempertimbangkan agar siswa tersebut tetap bersemangat dalam belajar. Begitu. Oke Bapak, jadi permasalahannya masalah siswa yang berprestasi membuli, begitu ya Pak ya? Iya. Sebagai seorang pemimpin itu Bapak ingin tetap mempertahankan siswa berprestasi, tapi tetap berlaku adil kepada siswa yang kena bully dengan melibatkan guru BK dan orang tua seperti itu Pak. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral seperti itu Pak? Dilema etika terjadi ketika kedua pilihan itu sama-sama benar dan benar, seperti antara prestasi siswa dan penegakan disiplin. Dalam kasus tersebut, saya menganggapnya sebagai dilema etika karena satu kepentingan saya harus mempertahankan prestasi akademik, di sisi lain juga harus menegakkan disiplin siswa. Jadi sama-sama penting. Sebaliknya, rujukan moral terjadi ketika saya harus memilih antara yang benar dan yang salah. Misalnya ketika ada tawaran yang berpotensi melanggar aturan atau etika seperti suatu. Oke Bapak, jadi selama ini pertanyaan kedua nih Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak? Dalam situasi seperti itu, saya selalu mencoba mendekati masalah dari berbagai perspektif. Saya sering diskusi dengan teman-teman, wakil kepala sekolah, guru dan pihak lain yang relevan untuk mencari solusi yang paling aman. Dalam beberapa kasus pendekatan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan tentu akan menyelesaikan atau memberikan solusi terbaik pada masalah tersebut dengan bijaksana. Oke Bapak, jadi pada intinya kolaborasi dengan guru dan
pembantu pimpinan seperti itu ya Pak. Dan untuk pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, prosedurnya yang pertama biasanya saya mengumpulkan data atau fakta yang terkait dengan masalah itu. Yang kedua, mendengarkan semua pihak yang terlibat untuk memahami sudut pandang mereka terhadap permasalahan yang muncul. Yang ketiga, melibatkan tim atau komite sekolah jika diperlukan untuk mendiskusikan alternatif solusi. Kemudian yang keempat, memilih solusi yang paling setimbang, mempertimbangkan aspek moral, etika, dan kebijakan atau kebijakan sekolah. Dan yang terakhir, itu tentu saja kita perlu mengevaluasi dampak dari keputusan. Oke Pak, ini pertanyaan keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang jelas yang pertama, diskusi secara terbuka dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan antara nilai-nilai moral dan kepentingan individu. Yang terakhir, melibatkan pihak ketiga yang netral seperti konselor jika itu diperlukan. Oke Pak, untuk pertanyaan kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan terbesar itu biasanya akan muncul jika ada tekanan dari berbagai pihak yang terkait yang memiliki kepentingan berbeda, seperti guru, orang tua, dan siswa. Selain itu, waktu yang terbatas untuk membuat keputusan yang tepat juga kadang menjadi sebuah kendala. Terkadang sulit untuk membuat keputusan dalam jangka waktu yang pendek, dan itu memuaskan untuk semua pihak. Oke Bapak, yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan di tempat, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Saya cenderung mengambil waktu untuk mempelajari masalah tersebut terlebih dahulu, mengumpulkan data, kemudian membuat keputusan berdasarkan informasi yang sudah saya peroleh tadi. Saya lebih suka menyelesaikan permasalahan dilema etik dengan prosedur yang teratur, seperti pertemuan resmi dengan pihak yang bermasalah yang terkait. Oke Bapak, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Tentu wakil kepala sekolah ya, karena dia juga merupakan yang bantu saya dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian ada teman-teman PK maupun bapak ibu staf pembantu pimpinan dan bapak ibu senior yang sering menjadi pihak yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Selain itu mungkin pengalaman saya juga menjadi faktor yang mempermudah saya dalam menavigasi situasi yang sulit. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Bapak? Yang jelas, saya belajar bahwa dalam dilema etik itu tidak ada solusi yang sempurna.
tetapi solusi yang tepat dan bijaksana dan penting untuk tidak tergesa-gesa pada saat keputusan sebelum semua data, semua informasi, sebelum mendengar informasi dari semua pihak, dan menjaga integritas komitmen terhadap nilai-nilai moral etika sekolah. Jadi itu semua yang perlu kita dapatkan sebelum melakukan sebuah keputusan. Terima kasih Bapak. Tadi pembelajaran yang dapat Bapak petik setelah pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika, yaitu tidak ada keputusan itu yang sempurna seperti itu, tetapi ada solusi yang bijaksana seperti ini Pak, dan mungkin ini nanti akan mempunyai keputusan yang bijaksana, tidak memihak sebelah gitu ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas CGP. Saya sebagai CGP Angkatan 11 seperti itu Pak, yang selama ini Bapak sebagai kepala sekolah saya selalu mendukung dan mensupport saya untuk mengikuti program ini. Terima kasih Pak. Sama-sama, sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik ini Mbak. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Kebetulan saya ada tugas. Ya. Perkenalkan dulu ya Pak. Ya. Nama saya Sri Daryati, calon guru penggerak Angkatan 11. Kebetulan ada tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Oh, gitu. Ya. Mohon saya memberikan beberapa pertanyaan nih Bapak. Ya, boleh monggo. Pertanyaan pertama gini Pak, selama Bapak Ferry menjadi kepala sekolah di SD Negeri Ngalian 5 ya Pak, Ya. Bapak tentunya mengalami beberapa dilema etika gitu ya Pak ya, Ya. atau mungkin itu bujukan moral. Nah, selama ini apakah bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Mungkin Bapak menceritakan dulu kasus apa yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Oh gitu. Jadi untuk memang setiap sekolah pasti ada permasalahan ya. Dan itu memang di sekolah saya juga yang terbaru ini juga ada permasalahan juga yang muncul gitu. Terus kemudian masalah itu ada murid gitu. Yeah. Ini murid dengan murid. Yeah. Terus larinya nanti ke orang tua karena murid ini merasa kayak dibully gitu sampai nangis, padahal nah ini cerita berikutnya, padahal yang temennya ini merasa dibully, cuman mungkin hanya karena dia masih mengerjakan tugas dan yang lain nggak mau diganggu, pada akhirnya dia mungkin agak sedikit bentak dan yang lain-lain, maka dia sampai nangis, dan itu ternyata ceritanya sampai ke orang tua bahkan ini sampai mau ingin melaporkan sampai ke dinas katakanlah seperti itu. Nah, kejadiannya sampai seperti itu, tapi kemudian saya bilang sama guru kelasnya supaya nanti orang tuanya suruh datang ngomong saya seperti itu. Oh, jadi kasusnya pembulian terhadap murid sama murid gitu ya Pak, tapi murid. orang tua ikut campur gitu ya Pak. Orang tua juga ikut campur. Ya mungkin karena tidak terima anaknya merasa dibully, padahal yang temannya itu tidak merasa membuli karena dia merasa benar bahwa dia baru mengerjakan tugas dan diganggu seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk mengidentifikasi tadi Bapak sudah mengidentifikasi bahwa orang tua mau melapor ke dinas itu bilang ke wali kelas ya Pak ya, jadi melibatkan wali kelas agar orang tua tersebut sebelum ke dinas bertemu dengan Bapak gitu ya. Iya, Ya, supaya nanti ada keputusan yang terbaik gitu ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan sama benar ya Pak ya, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan yang tadi sudah anak lakukan, merasa sama-sama benar dan yang satu merasa dibully seperti itu Pak. Ya, di sini kan dalam pengambilan keputusannya kita tentunya mengidentifikasi, yang pertama mengidentifikasi dulu, kemudian terus kita juga mencari
fakta ya. Iya. Kita mencari fakta dulu, tidak sebelum pemutusan kita pemberian keputusan atau menyelesaikan masalah kan seperti itu. Terus kemudian saya juga langsung otomatis mencari faktanya bagaimana. Ternyata di situ saya juga menemukan fakta-fakta yang mungkin nanti bisa saya buat untuk penyelesaian masalah dengan orang tuanya. Berarti melibatkan teman satu kelas sama wali Ya, kelasnya. termasuk saya sendiri. Ya, langsung Bapak terjun mencari fakta gitu. Terjun mencari fakta karena saya harus tahu dulu anaknya yang mana-mana, terus saya harus tahu gerak-geriknya dulu seperti itu. Oke, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah dalam itu untuk penyelesaian masalah ya. Langkah-langkahnya yang pasti identifikasi masalah. Itu pasti ya, kita awal dulu, kemudian kita mencari fakta atau kita mengumpulkan fakta-fakta dulu, kemudian baru kita pemberian solusi ataupun baru kita mengambil keputusan untuk pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Jadi tentu ada pertemuan antara siswa tadi yang merasa dibully dan membuli gitu ya Pak ya? Iya, dan orang tuanya tentunya. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Sebenarnya untuk kasus-kasus dilema etika ini kan kasusnya juga sama. Langkah-langkah untuk penyelesaiannya kan seperti itu menurut saya sudah ya 9 langkah itu sudah efektif gitu. Maka kita gunakan itu dan paling tidak ada 3 hal itu juga sudah mencukupi lah saya kira. Seperti kita harus mengidentifikasi dulu, kita mencari fakta di lapangan bahwa bagaimana kejadiannya dan yang lain-lain. Dan terakhir kalau memang itu sudah terkumpul, 3 saja itu kalau sudah terkumpul itu mungkin kita sudah bisa mengambil keputusan. Tetapi kalau memang itu semua belum bisa, mungkin kan 9 langkah dalam penyelesaian masalah ini bisa kita terapkan. Itu sudah efektif itu. Iya. Jadi Bapak menggunakan 3 prinsip itu ya Pak, yang berpikir basis hasil akhir atau berpikir basis peraturan, berpikir basis rasa peduli. Kalau di sini kira-kira prinsip yang Bapak gunakan? Yang saya gunakan ya berbasis rasa peduli ya Pak ya? Ya kita ya bisa kan seperti itu ya. Kita juga peduli pada anak-anaknya kan gitu. Keduanya juga seperti tidak bersalah. Pada akhirnya hanya mungkin salah pengertian saja. Iya Pak. Terus untuk 4 paradigma yang mungkin Bapak mengambil keputusan itu Pak, mungkin individu melawan masyarakat atau kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, atau jangka pendek lawan jangka panjang Pak? Itu saya maksudnya mana itu? Untuk pengambilan keputusannya, apakah tadi melihat versi anak yang tadi anak merasa sama-sama benar gitu ya Pak, saya merasa dibully, saya tidak merasa membuli gitu. Apakah pengambilan keputusan itu Bapak mengambilnya pakai keadilan melawan belas kasihan? Jadi kalau itu kan berarti saya kepengen adil kepada 2 murid saya, tapi saya merasa kasihan juga sama anak yang ya mungkin dia tidak merasa membuli. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Itu paradigmanya ikut yang keadilan lawan kasihan seperti itu. Karena kan kasihannya mungkin jatuhnya kepada anak yang sebenarnya tidak merasa membuli karena dia hanya merasa terganggu saja kan gitu. Tapi mau dilaporkan kan seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Terus untuk 9 langkah yang Bapak lakukan tadi sudah mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi Bapak sudah tahu sebenarnya anak ini merasa dibully, yang satu tidak merasa dibully, bahwa itu perbuatan sama-sama mereka tidak merasa gitu ya Pak ya, tapi kok sampai orang tua ikut campur. Terus Bapak ingin menyelesaikan agar keduanya nanti sama-sama anak itu sudah rukun kembali seperti itu ya Pak ya, tidak ada masalah dengan orang tua kembali. Terus berikutnya Pak, mungkin pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi setelah Bapak? Mungkin dalam pengambilan keputusan ternyata Bapak kan mungkin ada tantangan yang Bapak itu. Untuk
pengambilan keputusan itu tantangan yang biasanya yang sering saya hadapi, yang sulit sekali untuk diselesaikan. Biasanya ini bertentangan dengan ego mereka. Soalnya merasa benar, dalam arti satu itu merasa benar sendiri, jadi pada akhirnya susah untuk ditemukan untuk jalan tengahnya. Jadi yang paling susah itu Pak, untuk menurunkan egonya supaya nanti bisa diambil keputusan yang tepat. Oke, jadi tantangannya dari ego mereka masing-masing merasa benar, itu yang susah. Yang terkait di situ itu orang-orang yang terkait di situ masih untuk menurunkan egonya ya Pak? Masih meninggikan egonya. Saya merasa benar itu. Oh siap Bapak. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal atau tata kelola yang biasanya kita terapkan di dalam pengambilan keputusan, biasanya kita tidak ada jadwal, Mbak. Kita biasanya secara langsung kita tangani. Kalau memang itu mudah, kita tangani secara langsung tanpa hal yang lain. Tetapi kalau memang ada kendala yang agak berat, sedang itu baru kita pakai metode identifikasi dan yang lain-lain itu. Tapi kalau sulit sekali karena mungkin egonya masing-masing ini tinggi dan tidak mau saling mengalah, sudah di tengahnya juga masih ini, maka kita buat jadwal untuk kita kolaborasi dengan teman-teman sejawat maupun komite kalau memang itu diperlukan ya, atau mungkin pihak-pihak luar yang sekiranya perlu kita undang, nanti kita buatkan jadwal tersendiri hari apa kita kumpul untuk membahas tentang masalah tersebut. Oke, gitu. Pak. Jadi tidak ada jadwal, kalau masalah itu bisa disediakan secara langsung atau gitu ya secara Pak? kondisional lah kita jadwal itu secara kondisional kalau memang itu permasalahannya rumit ataupun berat. Oh siap, jadi dijadwalkan jika masalah itu terlalu rumit dan kita akan berkolaborasi gitu ya Pak ya? Komite dengan rekan saya, semuanya warga yang ada di sekolah gitu ya Pak ya? Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan kita? Untuk faktor-faktor atau orang yang membantu itu pastinya ada ya Pak, tapi mungkin tidak kita melihat kasusnya dulu. Memang kita harus melihat kasusnya dulu. Kalau memang itu kasus itu melibatkan terutama pihak-pihak luar, dan anak itu kan hubungannya tidak, orang tuanya juga tidak sekitar tetangga-tetangga saja, mungkin orang tuanya juga dari luar yang berpengaruh juga kan. Nah ini kan ada faktor-faktor yang memang kita membutuhkan bantuan orang lain dan orang lain siap untuk membantu kita. Misalnya katakanlah ini dari pihak luar itu, dari pihak komite atau kepolisian atau mungkin pihak lain yang nantinya bisa membantu kita, itu pastinya kasus yang berat-berat itu pasti kita ada faktor yang menentukan atau yang membantu kita. Oke, siap Pak. Berarti tetap masih ada faktor-faktor yang membantu gitu ya Pak. Oke. Berikut ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema tadi? Untuk pembelajaran yang bisa kita petik, yang paling utama adalah kita tidak boleh memutuskan keputusan itu secara langsung tanpa melihat akar permasalahannya terlebih dahulu. Dan kemudian yang menjadi titik berat kita adalah setiap keputusan kita harus bisa dipertanggungjawabkan, dan kita tidak boleh memihak salah satu pihak karena memang dikhawatirkan nanti akan menyakiti salah satu pihak yang dengan keputusan yang tidak tepat seperti itu. Oke Bapak, gitu. Jadi pembelajaran yang Bapak petik dari mengambil keputusan di dilema etika ini bahwa kita itu untuk memutuskan suatu permasalahan tidak memihak salah satu, gitu ya Pak. Jadi tujuan utamanya kalau kejadian terjadi di sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan, dan itu mengutamakan kepentingan siswa, ya Pak ya. Seperti itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya.
Bapak sudah memberikan gambaran bagi saya, gitu ya Pak ya. Sedikit ya. Iya, banyak Pak gambaran bagi saya, pengalaman untuk saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sudah bermanfaat. Iya. Itu deh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Arifana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Sebelumnya saya mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Daryati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Semarang Ibu. Saya di sini mau memberikan beberapa pertanyaan Bu untuk tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Nah, semoga Ibu nanti berkenan untuk bercerita tentang masalah dilema etika atau ujian moral yang terjadi di sekolah Ibu gitu. Ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kembangarum 3 ya Bu ya. Ya. Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Kembangarum 3? Kalau di SD Kembangarum 03 itu baru ini berapa bulan ya? Karena SK saya itu Desember 2023. Iya. Ya berapa? 10 bulan kalau Iya. di SD Kembangarum 03. Sebelumnya kan dari Ngalian. Oh gitu ya. Dan dari Ngalian. Oh iya itu ya Bu ya. Iya. Iya. Adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya gitu Bu? Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu selama Ibu jadi kepala sekolah di SD Kembangarum maupun jadi kepala sekolah di SD sebelumnya Ibu? Tentunya ada Mbak. Tentunya ada Bu. Karena permasalahan itu selalu konkret, selalu ada. Baik itu antara guru dengan guru, guru dengan wali murid, kemudian guru dengan kepala sekolah, guru dengan wali murid juga, ataupun dengan masyarakat sekitar, itu pasti ada. Nah, kebetulan kalau di SD Kembangarum 03 ini untuk dilema etika itu yang paling menonjol, kalau yang kira-kira yang sangat masalahnya itu sangat berat sekali ya kalau menurut saya ketika di SD Kembangarum 03 itu malah justru terkait dengan posisi komite sekolah yang sangat berperan sekali di SD Kembangarum 03, namun memiliki anak yang masih belajar di SD Kembangarum 03. Nah, kebetulan anaknya itu, wah ini saya bingung sekali. Kalau pintar nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Selalu beliaunya minta izin ke saya dan juga guru-guru yang lain, mohon titip anak saya karena memang satu notabene anak tersebut itu supernya itu ya mungkin secara karena anak-anak juga kenakalan anak-anak seperti itulah. Nah, terus kemudian kalau dari kecerdasannya itu juga biasa-biasa saja. Namun kalau memang sudah berjasa di SD Kembangarum 03, kemudian kalau misalnya kadang kalau kita memberi nilai, bukan kita ya Pak, guru-guru yang memberi nilai itu agak nggak enak hati kalau memberikannya itu biasa-biasa saja. Akhirnya dengan segala kebijaksanaan gitu ya, karena kebijaksanaan dari guru tersebut itu terkadang
bilang ke saya itu bagaimana ini kalau nilainya agak saya katrol seperti itu. Nah ini sebenarnya dilema etika yang harus benar-benar kita jaga, karena kita sebagai guru juga harus adil dengan siswa-siswa yang lainnya gitu. Nah melihat hal ini saya selalu menyampaikan kepada para komite dan juga wali murid lainnya mengenai nilai yang tidak bisa kami bantu, ya, meskipun orang tuanya juga berperan aktif, berperan serta apa, kita hanya bisa membantu, menolong, misalnya memberikan perhatian lebih, misalnya kalau pas anaknya tersebut tidak bisa, misalnya ya tidak bisa diantar pulang oleh orang tuanya, misalnya karena orang tuanya sibuk. Nah kita bisa membantu mengantarkan, hanya bisanya seperti itu. Kalau masalah nilai kami nggak bisa menolong seperti itu. Jadi saya sampaikan kita harus bisa memberikan keadilan kepada seluruh anak-anak. Itu sudah saya sampaikan ketika briefing itu. Oke Bu. Ya. Jadi kasus dilema etika yang terjadi di sekolah itu masalah anak seorang komite gitu ya Bu, yang berperan dan itu sangat membantu di sekolah itu. Terus anak itu karena memang orang tuanya meminta nilainya tambahan gitu ya Bu, nilai tambahan. Sebagai kepala sekolah juga harus menjaga prestasi sekolah itu tidak bisa diambil dari cuma karena orang tuanya berperan di situ gitu ya Bu. Harus memang dengan kemampuan akademik anaknya itu gitu ya Bu ya. Untuk mengidentifikasinya tadi Ibu saya lihat sudah mengidentifikasi dari ternyata dari wali kelas menyampaikan kepada Ibu bahwa anaknya memang nilai akademiknya segini, kami tidak bisa ngontrol gitu ya. Hanya bisa terus Ibu menyampaikan kita memberikan perhatian lebih gitu ya Bu. Tidak bisa untuk memberikan tambahan nilai tidak sesuai dengan kemampuan anak, karena kita harus adil sama anak yang lain seperti itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Jadi ada dilema etika itu bisa kita lakukan, misalnya tadi Bu, kejadian di Ibu tadi, anak itu memang orang tuanya merasa aku sudah membantu semua kegiatan yang ada di sekolah untuk membangun pembangunan di sekolah seperti itu ya Bu ya. Kita mungkin melakukannya simbiosis ya, simbiosis mutualisme gitu ya. Iya itu. Jadi pada itu sama-sama benar, kita sebenarnya juga memberi perhatian itu benar juga karena kita membantu orang itu dan dia juga membantu di seperti itu. Ya. Sebenarnya sudah terjadi simbiosis mutualisme sebenarnya karena tadi juga beliaunya yang para komite itu meminta perhatian kepada anak-anaknya gitu. Nah dari kami kan juga tahu yang anak tersebut putranya bapak komite ini, ibu komite ini. Nah, anak-anak itu sudah kita perhatikan terkait dengan sosialisasi mereka kepada teman-temannya. Bagaimana itu juga bagaimana misalnya tadi kalau ada yang kejadian anak tersebut belum diantar sampai rumah terlambat atau bagaimana, ataupun kadangkala komitenya langsung minta tolong, mohon maaf anak saya belum sempat saya jemput, kemudian saya minta tolong anak saya di openi dulu gitu. Nah seperti itu, titip dulu. Nah seperti itu juga tidak masalah bagi kami karena mereka pun juga kalau dengan kita hubungannya kan sudah tidak asing lagi gitu karena sering berkolaborasi gitu, nggak masalah gitu. Jadi kalau menurut saya sudah ada simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan sebenarnya. Kalau masalah nilai itu nggak bisa karena kita juga harus menjaga faktor keadilan. Oke Bu,
Pertanyaan berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika Ibu? Mungkin prinsipnya seperti kita mengetahui itu bahwa 3 prinsip itu kan berpikir berbasis hasil akhir. Nah, tadi yang penilaian itu. Yang kedua mungkin berpikir berbasis peraturan. Karena peraturan sekolah kami kalau memang anak akademiknya segini, ya nilainya segini, seperti itu. Apakah berpikir berbasis rasa peduli? Jadi kita pokoknya tambahin aja, kita peduli sama orang tua sebagai komunitas kita, apa seperti itu. Gimana Bu? Sebenarnya kalau ingin, ini secara keseluruhan saja, kalau guru tersebut ingin membuat muridnya mempunyai nilai yang semuanya bagus gitu, itu kan karena memang sekarang itu di kurikulum Merdeka itu sudah ada evaluasi yang berpihak pada murid. Sebenarnya guru bisa membedakan jenis evaluasinya. Kalau anak dengan kemampuan yang sangat tinggi kan kita bisa memberikan soal evaluasinya yang mungkin agak sulit gitu sesuai kemampuan anak tersebut. Kemudian yang sedang ya diberikan soal yang sedang. Kemudian untuk yang anak yang sangat kemampuannya sangat kurang dikasih soal yang mudah, kan seperti itu juga bisa sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi misalnya anak tersebut kok nilainya itu biasa-biasa saja atau mungkin di bawah standarnya nilai anak-anak satu kelas, itu bisa berarti anak-anak tersebut itu bisa dimasukkan dalam kategori kelompoknya anak-anak yang berkemampuan kurang sebenarnya. Itu harusnya guru-guru sudah peka, karena memang saya juga senantiasa selalu memberikan sosialisasi arahan kepada Bapak Ibu guru lewat briefing, juga terkadang lewat WA gitu ya, WA group, memberikan informasi dan memberikan arahan kepada guru terkait dengan nilai. Jadi kalau semisal ya harusnya orang tua tersebut memberikan pemahaman juga kepada orang tua masing-masing. Salah satunya juga termasuk sama komite yang misalnya tadi ada yang meminta kepada guru tersebut untuk bisa menaikkan nilai. Nah itu juga memberikan pengertian ya, memberikan pengertian nanti anak putrane panjenengan akan, karena memang kemampuannya segini, nanti saya masukkan ke dalam kelompok anak-anak yang berkemampuannya rendah, kan seperti itu. Nah harusnya dengan cara ini, karena memang kadangkala anak yang berkemampuan tinggi sama yang sedang mungkin kemungkinan nanti nilainya sama, kan akhirnya seperti itu. Nah itu nanti kita juga harus memberikan sosisialisasi kepada orang tua lainnya juga, bahwa nilainya kadang-kala gini, ada yang berkebutuhan khusus kok nilainya bagus, padahal ini yang ranking 1 kan sekarang juga nggak ada ranking-rankingan itu mereka, tapi selalu bilang wah mesti ini anaknya nilainya bagus-bagus 90-an, kalau yang ini masuk nilainya terpaut sedikit, padahal dia anaknya misalnya berkebutuhan khusus, memang nggak bisa berpikir secara normal, tapi kok nilainya bagus. Nah itu juga kita juga berusaha keras untuk memberikan sosialisasi. Nah kadangkala, tapi guru itu kadangkala kalau sudah dikasih sosialisasi dari saya itu nanti ada yang menerima, ada yang tidak menerima, maksudnya tidak nangkep apa yang saya maksudkan, kadang-kadang seperti itu. Jadi ini yang terjadi saat ini gitu. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu, yang dianggap pengambilan keputusan ini kok efektif gitu ya? Oh ya, kalau menurut saya masalah keefektifan saya dalam mengambil keputusan itu sebenarnya yang pertama
melihat dari asas-asas atau peraturan yang berlaku gitu. Yang jelas kan sekarang itu banyak sekali undang-undang ataupun keputusan-keputusan dari kementerian ataupun dari pemerintah Kota Semarang, distrik itu terkait dengan pelaksanaan ataupun teknis bagaimana menjalankan atau memanage sebuah satuan pendidikan seperti itu. Yang pertama itu yang jadi pedoman saya. Kemudian yang kedua pastinya saya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini gunanya ada dewan guru sebenarnya ya. Jadi karena kita di satuan pendidikan di Kota Semarang ini, kalau di negeri khususnya itu minimal ada 4 kali briefing. Nah, ini sebenarnya kadangkala benar-benar saya manfaatkan sekali untuk kegiatan musyawarah mufakat. Nah, karena selalu berkembang, permasalahan itu selalu berkembang dan selalu ada saja. Jadi kadang kala kita juga tidak hanya 4 kali, kadang lebih dari itu ya. Terus belum lagi kalau ada permasalahan sedikit ya, jadi nanti saya sampaikan di WA. Kemudian kalau semisal ada permasalahan-permasalahan yang menjurus kepada salah satu guru, misalnya ada dari orang tua kemudian mengarah ada permasalahan dengan salah satu guru, itu saya tidak melalui WA karena pernah kejadian itu ya, kalau lewat WA itu kadang miskonsepsi, kemudian miskomunikasi, kemudian salah paham. Nah, jadi saya menunggu hari selanjutnya setelah egonya itu sudah turun, tidak emosi gitu, kemudian baru saya menyampaikannya pelan-pelan. Jadi saya memang di sekolah tersebut saya memang dituakan, namun ada juga yang beberapa yang guru yang sebenarnya lebih senior dari saya. Saya juga selalu minta pendapat kepada guru-guru yang lebih senior. Namun kalau seandainya dirasa itu kurang tepat menurut saya, ya saya juga ambil plan lagi, tidak serta-merta mengikuti apa yang diarahkan oleh guru senior. Jadi saya masih coba saya mencari cara lainnya. Terkadang belajar lagi, belajarnya bisa mencari tahu ataupun belajar dari siapa saja, misalnya dari guru, kan ada juga guru yang junior namun kecerdasannya itu juga sangat tidak diragukan juga kadangkala juga ini pikirannya pas sehat dan gitu kan, sesuai, bisa masuk ke dalam masalah tersebut, bisa menyelami dan bisa memberikan arahan, itu juga saya pakai terkadang juga saya minta arahan kepada atasan saya, kepada ibu pengawas ataupun kepada bapak Korsatpen seperti itu. Jadi memang kalau yang selaku yang saya tuakan sebenarnya itu tadi ibu pengawas sama bapak Korsatpen seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya itu, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima etika yang Ibu hadapi? Tantangan yang mungkin ketika mengambil keputusan itu, tantangan yang terberat itu seperti ini. Ya, tantangannya yang pasti yang pertama kalau saya ini ya, tantangan masalah dengan masyarakat itu ya. Jadi siap, karena kita sebagai atasan itu juga siap dibenci sebenarnya. Setiap kali ada yang salah, misalnya ya, ada yang salah, orang lain, masyarakat itu misalnya bentuknya itu protes gitu. Nah, protes dengan kebijakan seorang pemimpin gitu. Nah, itu yang jelas seperti itu. Itu tantangan terberatnya, itu dibenci oleh masyarakat ya. Kemudian karena ini berpengaruh sebenarnya, kalau dibenci takutnya nanti berpengaruh dengan
tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah kami, karena notabene sekolah kami itu di SD Kembang Arum 03 tantangannya itu muridnya itu tidak bisa full kuota. Jadi kita punya kuota hanya satu paralel saja, isinya 28 kalau di SD gitu ya. Namun kalau misalnya kepercayaan masyarakatnya menurun, akhirnya kan sekolah kami tidak mendapatkan murid yang penuh gitu. Itu tantangan terberat karena memang kita berusaha mencari murid sebanyak-banyaknya. Nah, ini kemudian berpengaruh juga sebenarnya. Kalau muridnya sedikit kan dana bosnya akhirnya juga semakin menurun seperti itu ya. Nah, terus kemudian kaitannya dengan ini apa ya tadi ya? Masalah tadi dibenci oleh saya, tantangannya dibenci oleh masyarakat. Nah, kemudian sekarang kalau dengan guru kadang-kala ya, sama guru itu juga sama. Terkadang mereka itu jadi, kalau misalnya ada permasalahan, kalau seandainya saya tidak mengatasinya dengan bijaksana, itu tantangan terberatnya guru tersebut akhirnya apa? Marah ya, sebenarnya marah, kemudian akhirnya mereka jadi down, tidak semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, misalnya kita itu punya tantangan ini, kalau mau mengkritik seorang guru, kita harus gimana caranya biar tidak terlihat itu kritikan. Nah, jadi dengan cara-cara yang harusnya itu cantik, tidak boleh sampai ketahuan kalau kita mau mengkritik ataupun mau memberikan arahan kepada misalnya salah satu guru yang senior. Itu sangat bahaya sekali ya, itu sangat berpengaruh, nantinya malah semakin membuat kalau takutnya itu loh tadi suasana di dalam itu malah ancur lebur. Nah, itu nanti berpengaruh di luarnya seperti itu. Oke Ibu, pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau ada permasalahan kasus dilema etika, ini saya tidak langsung menyelesaikan di tempat, jadi saya selalu minta waktu ya, ada jadwal tersendiri gitu ya. Saya memanggil guru tersebut, jadi tidak ketika banyak guru, jadi tidak mempermalukan ya, pertama tidak mempermalukan, jadi saya panggil khusus, saya panggil lewat WA, kemudian saya ajak di ruang saya gitu, untuk yang jelas yang pertama berdiskusi sebenarnya, terus kemudian arahnya setelah berdiskusi itu sebenarnya saya ajak untuk coaching. Jadi pertama taunya itu kita diskusi dulu Bu, saya ingin bertanya gitu, padahal itu arahnya ke coaching. Jadi lama-kelamaan beliaunya baru sadar, oh ternyata kok saya disuruh membuat solusi sendiri ya, ya seperti itu. Cuman dengan berbagai pertanyaan saya mengarahkan beliaunya seperti itu. Ya Ibu, terus pertanyaan berikutnya Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang tadi sampai Ibu kalau ada masalah kan Ibu minta bantuan sama rekan sejawat, senior, atau mungkin malah yang junior gitu Ibu, atau yang dituakan kasusnya ya. Lihat kasusnya ya, kalau semisal yang jelas yang pertama itu yang paling dekat, yang pertama kali saya anggap bisa membantu saya itu sebenarnya yang senior, guru senior. Nah, guru senior pun ada, kalau di sekolah saya ada 3 orang sebenarnya.
Cuman ada satu guru yang saya rasa mampu bijaksana. Saya melihat dulu dari 3 orang tersebut itu ada yang paling bijaksana, sabar. Kalau diajak diskusi itu juga bersedia, kemudian arahnya juga untuk kebaikan SD Kembang Harum 03. Itu saya pegang orang tersebut. Jadi namun kalau ada kalanya ya, kalau semisal kaitannya dengan permasalahan misalnya tentang IT ataupun apa, ya langsung saya menjurusnya ke guru yang bisa melaksanakan IT tersebut. Misalnya tadi ada guru yang lebih muda, misalnya kalau kaitannya dengan AMBK, nah itu kan saya nggak bisa kalau berdiskusi dengan ibu tadi yang senior. Akhirnya saya sama guru yang lebih muda dan lebih mampu berkompeten dalam hal AMBK gitu, seperti itu. Jadi ilmunya juga beda, ilmu orang dewasa sama ilmu orang masih muda, generasinya beda, itu juga sebenarnya saya juga paham. Oh ini kalau kasus seperti ini saya minta diskusinya sama ini gitu, saya sudah tahu sendiri. Jadi di awal-awal saya berada di SD Kembang Harum 03 itu juga saya harus pelan-pelan ini harus mengetahui karakter orang-orangnya. Jadi harus, kalau ada suatu kelemahan harus tetap bisa saya ajak berjalan bareng kan gitu. Jadi gimana caranya kan gitu. Oke Bu, jadi intinya faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan itu dalam kasus dilema etika itu tentunya kolaborasi gitu ya, kolaborasi dengan warga yang ada di sekolah gitu ya Bu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Kesimpulannya yang pertama yang jelas itu seorang atasan pun itu juga manusia, tidak bisa memuaskan semua orang sebenarnya ya. Namun selalu berusaha bagaimana yang terbaik untuk SD Kembang Harum 03, untuk satuan pendidikan. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu tentunya harus memakai jiwa yang betul-betul sehat sebenarnya ya, mental sehat begitu. Jangan sampai ketika saya marah itu saya membuat keputusan, itu saya hindari. Jadi kalau seandainya karena manusia itu juga terbatas gitu ya, kadang-kala emosinya lagi memuncak gitu, ketika ada masalah juga nambahi gitu. Kalau saya tahu seperti itu, saya tidak mau mengambil keputusan. Jadi saya selalu meminta untuk waktu berikutnya. Jadi tidak langsung serta-merta kayak tadi, tidak langsung di tempat saat itu juga saya harus menyelesaikannya. Jadi kita harus bijaksana, harus benar-benar tahu kondisi saya saat itu, saya bagaimana, pas posisi jiwa saya sehat atau tidak. Oke Bu, jadi kesimpulannya pembelajaran yang dapat Ibu ambil itu Ibu itu dalam sebagai seorang pemimpin gitu ya, kepala sekolah itu sebagai pemimpin sekolah itu dalam mengambil keputusan tuh berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti itu ya Bu ya. Jangan sampai nanti ada yang tersakiti. Jadi di situ mengutamakan kepentingan anak dan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Arifana sudah meluangkan waktunya dalam sesi wawancara pada siang hari ini ya Bu ya. Terima kasih atas bantuannya untuk saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai CGP Bu. Kalau nanti dirasa masih kurang paham, silakan nanti bertanya lagi dengan saya. Nanti waktu bisa berjumpa kembali. Iya. Terima kasih banyak.